Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Ramadhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang solusi keuangan ideal di masa new normal. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu new normal. New normal dapat diartikan kenormalan yang baru, sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk pada hal-hal kondisi keuangan usai krisis keuangan, seperti pandemi COVID-19 saat ini. Sejak pemerintah memberlakukan new normal, kita masyarakat dituntut harus bisa beradaptasi dengan fase ini. Gaya hidup yang berubah, juga kebiasaan-kebiasaan yang harus berubah, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat berpergian, dan yang lain sebagainya. Seiring dengan kebiasaan yang berubah, cara kita mengatur keuangan juga harus berubah. Saat pandemi ini, kita harus bisa memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya walaupun di saat yang seperti ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sejak pandemi ini berlangsung, masyarakat pasti mempunyai masalah finansial masing-masing. Maka dari itu, setiap dari kita pasti ingin mempunyai kondisi keuangan yang ideal walaupun di saat seperti ini. Lalu, bagaimana cara mengatasi agar keuangan bisa ideal di saat seperti ini? Berikut adalah tips-tips yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin dalam kelola keuangan. Kondisi finansial sehat apabila pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Agar hal tersebut bisa tercapai, maka menyusun anggaran adalah hal yang perlu dilakukan untuk bisa terpenuhinya kebutuhan pokok hingga kebutuhan khusus untuk tabungan ataupun investasi. Untuk itu, alokasikan pemasukan kalian sesuai dengan perencanaan pos-pos yang telah dibuat, dan dalam mengelola keuangan harus sesuai dengan anggaran yang kalian miliki. Dalam perencanaan pos-pos ada 4 pos. Yang pertama, pos untuk membiayai kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok. Yang kedua, pos untuk membayar hutang. Pos ini tidak boleh dilewati, karena jika dilewati, hutang akan semakin menumpuk dan membuat kondisi finansial kita tidak sehat. Yang ketiga, pos untuk investasi atau menabung untuk berjaga-jaga. Yang keempat, pos untuk dana sosial ataupun yang lainnya. Yang kedua, kendalikan hasrat untuk berbelanja. Mengendalikan hasrat untuk berbelanja memang tidaklah mudah. Tetapi kita harus yakin agar kondisi finansial kita sehat, kita harus mengendalikan diri kita. Karena di saat new normal seperti ini, semua restoran, mall, tempat wisata, bioskop-bioskop akan dibuka untuk umum. Dan saat itulah kita harus bisa mengendalikan diri agar tidak mudah tergiur dengan banyak tawaran promo dan diskon-diskon barang-barang lainnya. Maka dari itu, kita harus mempunyai anggaran atau membuat anggaran khusus untuk berbelanja, dan jika jatah dana anggaran berbelanja sudah habis, kita tidak boleh mengambil dana jatah lainnya ya. Yang ketiga, hindari berhutang untuk barang yang konsumtif. Di saat seperti ini, kita tidak boleh banyak berhutang. Sebenarnya, berhutang itu boleh, asalkan jangan untuk barang yang konsumtif yang harganya bisa cepat turun. Maka dari itu, kita harus bisa membedakan mana barang yang termasuk konsumtif dan mana barang yang bukan termasuk konsumtif, agar bisa membedakan mana yang bisa dicicil ataupun dibeli secara lunas. Ingat, jika kalian belum mampu membeli barang tersebut, jangan semata-mata hanya ingin memilikinya dan berhutang ya. Yang keempat, mencari penghasilan tambahan. Demi terciptanya kondisi finansial yang stabil, tidak ada salahnya jika kita mencari penghasilan tambahan, terutama bagi kalian yang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat
yang sangat terdampak COVID-19 ini. Kita harus berjaga-jaga agar bisa menghindari kemungkinan terburuk seperti ada pemotongan gaji maupun dipecat. Kalian bisa mencari penghasilan tambahan dengan cara membuka toko online shop dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan orang dan juga membuka bisnis lainnya dari sekarang. Yang kelima, miliki dana darurat. Di situasi seperti ini, sangat penting bagi kita untuk memiliki dana darurat. Dana yang kalian habiskan untuk jajan di akhir pekan biasanya kalian bisa masukkan ke dalam dana darurat sebagai bentuk tabungan ataupun investasi. Salah satu cara yang lainnya yaitu simpan dana darurat sebagai dengan cara membeli emas. Emas merupakan pilihan instrumen keuangan yang cocok saat ini untuk dana darurat karena bisa menjaga nilai uang dan mudah dicairkan. Nah, jadi kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita satu hal yang berharga. Di kondisi seperti ini, kita harus dengan bijak mengelola keuangan dengan benar agar keuangan kita tetap ideal seperti sebelum-sebelumnya walaupun di saat kondisi seperti ini. Terus belajar karena tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Dan jangan lupakan tips-tips yang sudah saya berikan tadi agar bisa menjaga keuangan ideal seperti sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.